Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-13 atau pelajaran terakhir di triwulan yang pertama ini di tahun 2025. Satu pelajaran yang sangat penting yang mungkin juga merangkum akan semua pelajaran sepanjang 3 bulan ini. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Namun sebelum kita mempelajari lebih lengkap, lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti dan memahami akan firman Tuhan ini, khususnya melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ayat inti terdapat di dalam Roma 13 ayat yang ke-8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. 10 perintah Allah merupakan ekspresi hubungan pribadi dan perjanjian Allah dengan umatnya. Pelajaran pekan ini menekankan 3 pokok utama. Yang pertama, hukum Tuhan mengacu pada hubungan, bukan pada prinsip-prinsip abstrak. Yang kedua, 10 perintah Allah menggambarkan ungkapan kasih kita yang benar kepada Allah dan sesama. Dan yang ketiga, hukum Allah digenapi dalam kasih. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimanakah hubungan kita dengan Tuhan berubah ketika kita memahami bahwa 10 perintah Allah bukan sekedar seperangkat aturan, namun merupakan ekspresi kasih dan tanggapan terhadap hubungan pribadi dan kasih Tuhan. Mari kita memulai pelajaran ini. Pelajaran hari Minggu dengan judul Hukum Kasih. Ketika 10 perintah Allah yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17 dituliskan di 2 loh batu, perintah itu diberikan kepada Israel dalam konteks hubungan perjanjian. Perintah-perintah tersebut ditulis setelah Allah melepaskan mereka dari Mesir. Dan perintah-perintah tersebut didasarkan pada kasih Allah dan janji-janjinya kepada bangsa itu. Keluaran 6 ayat 6 sampai dengan 7 dan Imamat 26 ayat 13. Kita dapat melihat dalam 2 bagian dari 10 perintah Allah yang ditujukan untuk berkembangnya hubungan manusia dengan Allah dan hubungan satu sama lain. 4 perintah pertama adalah bagaimana kita harusnya mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita. Dan 6 perintah terakhir adalah bagaimana kita seharusnya mengasihi satu sama lain seperti diri kita sendiri. Yesus memperjelas bahwa kedua perintah kasih yang besar ini berkaitan erat dengan hukum. Matius 22 ayat 40. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itulah yang diperjelas oleh Yesus. Hubungan kita, baik dengan Allah maupun dengan sesama, harus diatur oleh prinsip-prinsip hukum Allah. Keseluruhan hukum Allah didasarkan pada kasih Allah. Kasih Allah dan hukum Allah tidak dapat dipisahkan. Adalah tidak mungkin untuk mengungkapkan kasih kepada Allah atau kasih kepada sesama jika kita melanggar salah satu dari 10 perintah Allah. Bukankah itu adalah hal yang menarik untuk kita perhatikan? Hukum yang terikat satu dengan yang lain. 10 perintah tidak bisa dipisahkan. Pelajaran hari Senin dengan judul Hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik. Kasih adalah landasan hukum Allah. Ketika Allah menegakkan hukum, Dia menegakkan kasih. Inilah sebabnya mengapa Yesus mati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, agar Dia
dapat menegakkan hukum dan pada saat yang sama memberikan kasih karunia kepada kita. Dengan demikian, Dia bisa menjadi adil sekaligus membenarkan orang-orang yang percaya. Roma 3 ayat 25 sampai dengan 26. Hukum Allah bukanlah dosa, namun hukum tersebut membuat dosa dan keberdosaan kita menjadi jelas bagi kita. Itulah sebabnya hukum Taurat itu kudus dan perintah itu juga kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Tidak ada yang lain selain hukum itu yang mengungkapkan kebutuhan kita yang besar akan keselamatan, akan penebusan. Keselamatan dan penebusan yang hanya diperoleh melalui Kristus. Oleh karena itu, kami tidak membatalkan hukum Taurat karena iman, tetapi sebaliknya kami meneguhkannya. Roma 3 ayat 31. Itulah penekanan dari Rasul Paulus. Saudara, hukum Allah itu sendiri melambangkan kekudusan Allah, karakter Allah, keadilan, kebaikan, dan kebenarannya yang sempurna. Kita bisa membacanya di dalam Imamat 19 ayat 2, Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 10, demikian juga Mazmur 119 ayat 142 dan 172. Dalam hal ini, penting bahwa menurut Keluaran 31 ayat 18, Allah sendiri yang menuliskan 10 perintah Allah pada loh batu. Tertulis di atas batu. Hukum-hukum ini merupakan kesaksian akan karakter Allah yang tidak berubah dan pemerintahan moralnya yang didasarkan pada kasih. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Hukum dan Kasih Karunia. Hukum dan kasih karunia tidak bertentangan satu sama lain. Sebaliknya, keduanya menjalankan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kasih dan keadilan Allah. Hukum tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa atau mengubah hati manusia. Karena keberdosaan bawaan kita, kita memerlukan transparansi hati rohani. 10 perintah Allah dituliskan oleh Allah sendiri pada loh-loh batu. Keluaran 31 ayat 18. Namun hukum itu juga ditulis dalam hati umat Allah. Mazmur 37 ayat 30 dan 31. Idealnya, hukum kasih Allah tidak bersifat eksternal pada diri kita, melainkan internal pada karakter kita. Hanya Allah yang dapat menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Dan Dia berjanji untuk melakukannya bagi umat perjanjiannya. Ibrani 8 ayat yang ke-10. Hidup di bawah kasih karunia Allah. Beberapa poin penting perlu kita ketahui tentang hidup di bawah kasih karunia Allah. Yang pertama, karena kasih karunia kita diselamatkan melalui iman, bukan dari diri kita sendiri, tetapi sebagai pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Yang kedua, kita tidak menaati hukum Taurat supaya diselamatkan. Kita menaati hukum karena kita sudah diselamatkan. Yang ketiga, kita tidak menaati hukum agar kita dikasihi, tetapi karena kita sudah dikasihi dan karena itu kita rindu untuk mengasihi Allah dan sesama. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kalau begitu, apa peran hukum Taurat? Yang pertama, menunjukkan kepada kita akan dosa kita. Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25, Roma 3 ayat 20, Roma 7 ayat yang ke-7. Yang kedua, menunjukkan kepada kita kebutuhan kita akan seorang penebus. Galatia 3 ayat 22 sampai dengan 24. Dan yang ketiga, membimbing kita dalam cara hidup yang terbaik dan menyingkapkan karakter kasih Allah. Inilah peran daripada hukum Taurat. Sangat penting, bukan? Di pelajaran hari Rabu dengan judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, Paulus mengajarkan bahwa yang pertama, barang siapa mengasihi sesamanya, manusia,
ia sudah memenuhi hukum Taurat. Roma 13 ayat 8. Kemudian Paulus juga mengajarkan setelah mendaftarkan beberapa perintah terakhir dari hukum Taurat, Paulus menyatakan bahwa ini semuanya sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Roma 13 ayat 9. Paulus juga menekankan dalam Roma 13 ayat 10, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Sangat jelas di sana. Hal-hal terpenting dalam hukum Taurat adalah yang pertama, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Matius 23 ayat 23. Yang kedua, dalam Ulangan 5, perintah Sabat dasarnya berhubungan dengan Allah membebaskan Israel dari perbudakan. Artinya, hari Sabat bukan hanya peringatan penciptaan, tetapi juga peringatan pembebasan dari perbudakan dan penindasan. Dan yang ketiga, hal penting tentang Taurat atau hukum Taurat yang ketiga adalah menyebut Sabat suatu kenikmatan dengan bersenang-senang karena Tuhan. Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Penekanannya adalah pada mengusahakan kasih dan keadilan bagi orang lain. Melakukan yang baik, memberi makan orang lapar, menampung yang tidak punya rumah, dan seterusnya yang didasarkan pada Yesaya 58 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, orang yang ingin memenuhi hukum Taurat melalui kasih harusnya menaruh perhatian tidak hanya tentang dosa perbuatan, tetapi juga tentang dosa kelalaian. Kasih sebagai penggenapan hukum Taurat melibatkan tidak hanya menurut hukum dalam arti menahan diri untuk tidak melakukan dosa, tetapi juga secara aktif berbuat baik, yaitu melakukan pekerjaan kasih yang dengan setia memajukan keadilan dan belas kasihan. Di pelajaran hari Kamis dengan judul yang terutama, saling mengasihi. Saudara, hukum kasih itu sendiri tidak hanya memerintahkan kita untuk menahan diri dari melakukan kejahatan, tetapi hukum mendorong kita untuk melakukan tindakan yang menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Yakobus 2 ayat 8 misalnya. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Dalam pena inspirasi, Ellen G. White, Alfa dan Omega jilid 6, halaman 280 dikatakan, ketika kita mengasihi dunia sebagaimana ia mengasihinya, maka bagi kita misinya telah terlaksana. Kita layak untuk surga karena surga ada dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu. Tercatat dalam Yohanes 13 ayat 34. Yesus juga menyatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 35. Kasih sangat penting bagi iman Kristen karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan ayat 16. Demikian juga mereka yang mengaku mengasihi Allah harus saling mengasihi satu sama lain. 1 Yohanes 3 ayat 11, 1 Yohanes 4 ayat 20 dan 21. 1 Petrus 4 ayat 8, firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, adalah tidak mungkin untuk mengungkapkan kasih kepada Allah atau kasih kepada sesama jika kita melanggar salah satu dari 10 perintah Allah. Yang kedua, hukum Allah itu sendiri melambangkan kekudusan Allah, karakter kasih, keadilan, kebaikan, dan kebenarannya
yang sempurna. Yang ketiga, hukum tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa atau mengubah hati manusia. Karena keberdosaan bawaan kita memerlukan transparansi hati rohani. Kita perlu diperbarui. Yang keempat, kasih sebagai penggenapan hukum Taurat melibatkan tidak hanya menurut hukum dalam arti menahan diri untuk tidak melakukan dosa, tetapi juga secara aktif berbuat baik. Dan yang kelima, kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran sekolah Sabat yang bisa saya bagikan. Pelajaran terakhir di triwulan yang pertama ini. Semoga membantu kita, membuka wawasan kita, kebenaran yang lebih terang menjadi bagian kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikanlah hikmat untuk kami memahami dan mengerti akan firman Tuhan ini. Berkati pemirsa dimanapun mereka berada, agar pelajaran sekolah Sabat ini, firman Tuhan ini, benar-benar akan mengangkat jiwa kami, merubah hati kami, memenuhi kebenaran firman Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, terima kasih karena saudara tetap bersama dengan kami dalam pembahasan sekolah Sabat melalui YouTube channel Catatan Dansis. Kita akan bertemu di pelajaran yang baru di pekan depan. Selamat belajar, selamat Sabat. Tuhan memberkati kita.